Pagi ini satu kabar mulai menyebar dari berbagai arah, dari pemberitaan resmi grup WhatsApp keluarga, hingga obrolan para pensiunan di warung kopi, kabar yang selama berbulan-bulan hanya menjadi pertanyaan, spekulasi, dan perkiraan. Akhirnya mendapatkan titik terang, untuk pertama kalinya Taspen mengumumkan skema baru pencairan, rapel dan kenaikan gaji pensiunan, lengkap dengan penjelasan yang lebih jelas mengenai proses kategori penerima hingga estimasi nominal berdasarkan golongan, tidak lagi sekadar rumor yang membuat banyak orang menunggu tanpa kepastian. Tabel yang baru ini memuat perubahan pergolongan, termasuk detail yang sebelumnya tidak dijelaskan ke publik. Nominal rapel dari sisa bulan yang tertunda, besaran kenaikan bersih setelah dipotong, kewajiban rutin sampai perbedaan, kompensasi antara pensiunan aktif dan pensiunan janda. Duda yang lebih menarik, kebijakan ini bukan berdiri sendiri. Pemerintah mendorong agar pencairan rapel berjalan bersamaan dengan pembaruan data penerima, validasi nomor rekening, serta penyesuaian status pensiunan yang selama ini kerap menghambat percepatan transfer. Dengan kata lain, minggu depan bukan hanya soal uang masuk, tetapi juga soal kepastian bahwa sistem pembayaran pensiun menjadi lebih rapi, bijas, dan lebih mudah diawasi. Bagi mereka yang selama ini menunggu kabar pasti, inilah momen ketika seluruh rumor berubah menjadi informasi yang dapat dibuktikan. Semua angka telah dikonfirmasi, seluruh golongan telah dicantumkan, dan pemerintah menyatakan bahwa pencairan minggu depan berjalan sesuai jadwal tanpa penundaan tambahan. Kini yang terpenting adalah memahami isi tabel barunya, berapa nominalnya, siapa saja yang dia mendapatkan penyesuaian paling besar, dan bagaimana cara memastikan nama Anda sudah masuk dalam daftar pencairan. Sekarang mari kita masuk lebih dalam ke inti pembahasan, karena setelah banyak pensiunan bertanya-tanya, kenapa proses verifikasi data mengambil waktu begitu panjang, mengapa ada perbedaan antara informasi yang beredar di media sosial dan penjelasan resmi, dan mengapa sampai saat ini masih ada daerah yang belum menerima pemberitahuan rinci. Namun setelah tabel terbaru disampaikan, cukup terlihat bahwa kerja sinkronisasi data antar instansi memang tidak sederhana. Ribuan data harus disesuaikan mulai dari golongan, masa kerja, status pernikahan, hingga validasi rekening yang seringkali menjadi masalah paling sepele, namun paling menghambat pencairan. Begitu penjelasan teknis itu disampaikan dalam dokumen resminya, banyak yang baru menyadari bahwa pemerintah tidak hanya menetapkan angka rapel, tetapi juga menegaskan mekanisme kenapa jumlah yang diterima tiap pensiunan bisa berbeda satu sama lain. Sebagai contoh besaran, rapel antar golongan yang biasanya mengikuti struktur gaji pokok ternyata tidak serta-merta sama persis dengan kenaikan yang diharapkan, karena perhitungan pensiun melibatkan persentase tertentu. Ini menjawab banyak pertanyaan yang selama ini menggantung, terutama dari keluarga penerima pensiun yang sering membandingkan nominal yang diterima dengan pensiunan lainnya. Kabel terbaru memberikan rincian yang cukup jelas, dan hal ini membuat banyak orang merasa lebih tenang, karena akhirnya tahu dari mana asal perbedaan nominal tersebut. Yang cukup melegakan adalah penjelasan mengenai pencairan minggu depan yang tidak lagi bersifat perkiraan, melainkan jadwal pasti. Pemerintah memastikan bahwa seluruh dana telah dialokasikan dan tinggal menunggu proses distribusi oleh Taspen dan Asabri. Setiap kantor cabang sudah diminta untuk standby menghadapi peningkatan aktivitas, terutama dalam 2 minggu pertama pencairan, karena biasanya di saat-saat seperti ini, banyak pensiunan yang membutuhkan klarifikasi tambahan. Bahkan di beberapa daerah, kantor pelayanan sudah membuka layanan antrean online agar prosesnya tidak terlalu penuh, dan das membuat para pensiunan harus menunggu lama di lokasi. Hal yang jarang diketahui publik adalah bahwa pencairan dalam jumlah besar seperti ini memerlukan pengecekan ulang oleh bank-bank yang bekerja sama, terutama untuk menghindari adanya rekening yang sudah tidak aktif atau tidak lagi digunakan. Seringkali pensiunan tidak menyadari bahwa perubahan nomor telepon, kartu ATM yang sudah tidak berlaku, atau rekening yang ditutup pihak bank karena tidak ada aktivitas dalam jangka panjang dapat menghambat proses. Itulah alasan kenapa beberapa orang mungkin menerima transfer lebih cepat daripada yang lain. Meskipun berada pada golongan yang sama. Pada dokumen terbaru, pemerintah menegaskan bahwa jika ada dana yang gagal, transfer Taspen akan melakukan pengecekan ulang dan menghubungi penerima melalui kantor cabang terdekat. Yang juga menarik adalah penegasan mengenai validasi data
yang akan dilakukan bersamaan dengan pencairan. Ini berarti para pensiunan diminta memastikan kembali data mereka, mulai dari KTP nomor rekening hingga status penerima sudah sesuai dan mutakhir. Pemerintah ingin memastikan tidak ada kasus seperti penerima yang sudah berpindah alamat dan tidak melapor. Untuk keluarga, ambil lebih permeri status setelah ada anggota keluarga pensiunan yang wafat selama ini. Hal-hal seperti ini cukup sering menimbulkan masalah, terutama ketika harus mengurus rapel atau kenaikan gaji yang melibatkan pencairan. Kumulatif dengan adanya validasi serentak ini, diharapkan tahun depan tidak lagi terjadi penundaan yang disebabkan oleh data yang tidak sesuai atau tidak lengkap. Ketika tabel resmi keluar, antusiasme juga muncul dari berbagai komunitas. Pensiunan yang sudah lama menantikan kejelasan ini, banyak yang langsung membandingkan nominal yang tercantum dengan rumor yang selama ini beredar. Ada yang merasa jumlahnya ternyata lebih besar daripada perkiraan. Ada juga yang awalnya merasa sedikit kecewa karena harapannya terlalu tinggi. Namun setelah melihat penjelasan rinci dan menghitung kembali berdasarkan masa kerja serta golongan terakhir, sebagian besar akhirnya memahami bahwa angka yang tercantum sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak bisa dilakukan penyesuaian di luar. Formula tersebut ini penting karena selama berbulan-bulan, informasi tidak resmi terus berseliweran dan membuat banyak orang salah paham tentang besaran rapel. Sebenarnya, satu hal yang jarang dibahas adalah bagaimana pemerintah menghitung rapel berdasarkan selisih antara gaji lama dan gaji, baru kemudian mengalihkannya dengan jumlah bulan yang tertunda. Banyak yang tidak menyadari bahwa periode penundaan tidak selalu sama bagi semua orang karena ada yang mengalami pembaruan data lebih cepat dan ada yang lebih lama. Misalnya ketika ada pensiunan yang baru mengurus perubahan status pada pertengahan tahun, otomatis rapelnya bisa berbeda karena pembaruan hak dihitung sejak data dianggap lengkap. Penjelasan seperti ini akhirnya muncul setelah tabel resmi dipublikasikan dan cukup membantu menghilangkan kesalahpahaman yang sering menimbulkan perdebatan di media sosial. Dalam penjelasan resminya, Taspen juga menyampaikan bahwa mereka berusaha mempercepat proses layanan. Meskipun menghadapi peningkatan jumlah kunjungan, mereka mengakui bahwa banyak pensiunan yang datang langsung ke kantor cabang karena merasa lebih nyaman menerima penjelasan secara tatap muka. Namun, Taspen juga mendorong para pensiunan untuk memanfaatkan kanal digital seperti aplikasi resmi dan layanan website, karena sebagian besar informasi sudah tersedia di sana dan dapat diakses tanpa harus datang ke kantor. Meskipun begitu, mereka tetap memahami bahwa tidak semua pensiunan terbiasa menggunakan aplikasi, terutama yang usianya sudah cukup lanjut, sehingga layanan langsung tetap diprioritaskan. Jika melihat pola pencairan tahun sebelumnya, biasanya minggu pertama pencairan akan cukup padat dan kemudian mulai melonggar pada minggu berikutnya. Oleh karena itu, bagi pensiunan yang tidak memiliki kebutuhan mendesak, disarankan menunggu beberapa hari agar tidak terlalu penuh di kantor cabang. Namun pemahaman seperti ini biasanya disampaikan setelah tabel keluar. Dari pro con, pemerintah menyampaikannya lebih awal agar proses pencairan dapat lebih tertib dan mengurangi risiko antrian panjang. Sementara itu, bagi pensiunan TNI dan Polri yang berada di bawah, Asabri, tabel terbaru juga memberikan kejelasan yang selama ini ditunggu. Meskipun struktur dasar pensiunan, ASN dan prajurit sedikit berbeda, kenaikan yang diterima tetap mengikuti dasar yang sama, penyesuaian gaji pokok terbaru yang kemudian dihitung ulang menjadi besaran pensiun. Perbedaan biasanya muncul pada komponen tertentu yang sifatnya khusus, seperti tunjangan profesi bagi anggota aktif yang tidak selalu mengikuti sampai masa pensiun. Namun secara keseluruhan, nominal rapel yang diterima tetap mengikuti prinsip keadilan berdasarkan golongan dan masa pengabdian. Dengan adanya kepastian pencairan minggu depan, banyak komunitas pensiunan mulai saling berbagi informasi mengenai verifikasi data mereka sudah valid. Sebagian mulai mengecek kembali rekening bank, memastikan kartu ATM masih aktif, dan beberapa bahkan sengaja datang ke kantor bank untuk memastikan tidak ada masalah teknis yang akan menghambat pencairan. Tindakan ini sebenarnya cukup dianjurkan karena seringkali masalah transfer bukan disebabkan oleh Taspen atau Asabri, melainkan oleh rekening yang tidak lagi aktif atau berada dalam status dorman. Di sisi lain, banyak keluarga pensiunan mulai ikut memperhatikan proses ini karena merekalah yang biasanya membantu
mengurus dokumen ketika ada hal yang harus diperbarui. Ini membuat proses pencairan terasa lebih ringan dan tidak terlalu membingungkan, terutama bagi pensiunan yang sudah berusia lanjut. Pemerintah sendiri mendorong agar keluarga ikut terlibat agar semua data tetap mutakhir dan proses validasi berjalan lancar. Setelah tabel resmi dirilis,